Perkenalkan, saya Ibu Sela Devi Ali Pradani, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Samarinda, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah pemanfaatan Google Sites dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah Detective in Chemistry. Kita berfokus kepada pemanfaatan Google Sites. Nah, Bapak Ibu semua, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa itu Google Sites. Google Sites adalah suatu web hosting besutan dari Google yang memudahkan penggunanya untuk membuat website secara mudah. Di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, saya mengkolaborasikan Google Sites dengan beberapa fitur dan platform pendidikan. Yang pertama ada Google Classroom, yang kedua adalah Google Form, yang ketiga Google Drive, keempat Canva for Edu, yang kelima Looker Studio, dan tambahan untuk game adalah Educa Play. Nah, di sini mengapa saya menggunakan Google Sites sebagai multimedia pembelajaran interaktif pada kegiatan pembelajaran ini? Karena Google Sites ini gratis dan juga mudah untuk digunakan, baik untuk siswa maupun bagi guru. Dan karena Google Sites ini adalah besutan dari Google, maka dia akan lebih mudah untuk terintegrasi dengan fitur-fitur Google yang lainnya. Dan Google Sites itu memungkinkan kita sebagai pendidik untuk dapat mengkolaborasikan media yang kita inginkan ke dalam Google Sites tersebut. Karena Google Sites ini merupakan salah satu dari Google Family, maka dia diaksesnya melalui internet atau online, sehingga nantinya itu akan menyimpan otomatis ketika kita dalam proses pengerjaan. Dan karena dia juga merupakan Google Family, maka keamanannya itu akan terjamin. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa kita akan mendapatkan penyimpanan yang cukup luas pada saat kita ingin menyimpan media-media pembelajaran. Tidak hanya 15 GB, bahkan bisa lebih. Nah, Bapak Ibu semua, selain hal itu semua, saya memilih Google Sites itu karena saya ingin membuat kegiatan pembelajaran yang lebih sistematik. Nah, berbicara tentang sistematik, di sini karena kegiatan pembelajaran yang saya ambil merupakan kegiatan berdasarkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, maka di sini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh siswa. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini merupakan dokumentasi penerapan di kelas. Nah, dalam kegiatan kali ini, saya menggunakan konsep Detective in Chemistry. Karena di sini saya mengadopsi konsep dari tim kimiaku, jurusan Kimia FMIPA Universitas Mula Warman. Jadi, tim kimiaku sebelumnya telah menghibahkan kit detektif kimia kepada sekolah-sekolah yang ada di Samarinda, salah satunya SMA Negeri 1 Samarinda. Nah, kit detektif kimia itu berisi alat dan juga bahan untuk praktek. Prakteknya bisa di lab maupun di kelas. Tetapi
Di sini saya mengadopsi konsep masalah yang ada di kit detektif kimia itu untuk saya tuangkan ke dalam media pembelajaran ini. Di luar konteks 5 sintaks yang sudah saya tampilkan, sebenarnya saya juga membuat 2 tahapan di awal dan di akhir. Tahapannya adalah pretest dan juga posttest. Hal ini dikarenakan saya ingin melihat pengaruh dari inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh baik akibat adanya penerapan inovasi pembelajaran tersebut. Nah, untuk multimedia pembelajaran interaktif sendiri, sudah saya singgung sebelumnya. Multimedia pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang berisi beberapa jenis media pembelajaran yang dapat kita akses sekaligus. Di sini kita bisa menempatkan tulisan, audio, video, dan juga yang lainnya. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya menerapkan inovasi pembelajaran tersebut di kelas adalah di sini saya mengirimkan file PDF ke Google Classroom kelas masing-masing. Di sini siswa diharapkan dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dan juga di sini peserta didik dapat melihat alur media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran tersebut. Peserta didik dapat diarahkan untuk mengklik start pada file PDF tersebut. PDF tersebut diakses melalui klik start, maka para peserta didik dapat terhubung ke Google Sites yang saya maksud. Di sini halaman pertama berisi tentang kata pengantar dari Ibu Sela. Dan pada halaman pendahuluan, di sini terdapat informasi tentang topik bahasan, tujuan pembelajaran, dan juga media ajar yang dapat diakses oleh siswa. Serta karena di sini berdasarkan Detective in Chemistry, maka saya akan mengenalkan karakter-karakter yang mungkin dapat diterapkan pada pemecahan kasus masalah. Selanjutnya kita bisa klik next. Pada pretest di sini saya menghubungkan pretest dengan game EducaPlay agar siswa-siswi tidak merasa terbebani untuk mengerjakan soal pretest. Bisa klik start. Maka siswa diarahkan ke website EducaPlay untuk mengerjakan soal. Pada EducaPlay kita bisa memilih games apa yang mau kita mainkan. Di sini saya mengarahkan siswa untuk memainkan games Froggy Jump. Apabila jawaban kita benar, maka katak tidak akan tercebur. Setelah kita mengerjakan pretest, maka siswa saya minta untuk kembali ke Google Sites dan masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman orientasi masalah. Pada orientasi masalah, di sini saya menampilkan video kasus masalah dan petunjuk kelanjutannya. Kasusnya terdapat 2, yaitu pesan rahasia dan misteri warisan dari kakek. Pesan rahasia.
Seorang agen rahasia bernama C12 mengirimkan sebuah paket berisi petunjuk kode rahasia untuk membuka sebuah brankas berisi dokumen penting. Paket ini dikirimkan kepada detektif kimiaku sebagai perantara untuk menyampaikan kode rahasia. Setelah peserta didik selesai mengakses halaman ini, maka peserta didik dapat diarahkan untuk mengakses halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya yaitu pengelompokan siswa. Di sini saya menggunakan Looker Studio sebagai penyaji data dari kelompok-kelompok peserta didik. Kita bisa mulai mengakses dengan mengklik tim. Oke, sesuai dengan arahan, silakan cari kelompok Anda dengan menginput nama lengkap yang diketik menggunakan huruf kapital. Setelah Anda mengetahui kelompok Anda, silakan duduk dan bergabung dengan teman sekelompok Anda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita coba salah satu nama. Baik Bapak Ibu, di sini terlihat bahwa untuk nama Aulia Putri Muharoma dengan NIS 20439 kelas 101 berada di kelompok pertama. Setelah peserta didik dapat mengetahui di mana kelompok mereka masing-masing, maka peserta didik dapat diarahkan untuk mengakses halaman selanjutnya. Selanjutnya, untuk tahapan analisis solusi masalah, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD dengan mengklik gambar lampu. Dan ketika sudah selesai mengerjakan LKPD, peserta didik diminta untuk mengakses link Canva berikut yang sudah berisi template, dan peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan analisis solusi masalah yang sudah mereka kerjakan di LKPD. Kesimpulan bisa diletakkan di Canva dan nantinya akan diarahkan untuk presentasi di depan kelas masing-masing. Baik, kita mulai mengakses LKPD. Baik, untuk pengerjaan LKPD dan Canva, Bapak Ibu Guru dapat mengarahkan siswa untuk membagi anggota kelompoknya, sehingga ada yang mengerjakan LKPD dan ada yang mengerjakan Canva. Di sini untuk lembar kerja peserta didik sudah saya berikan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran problem based learning. Tidak lupa untuk LKPD dikerjakan berkelompok bersama dengan Canva-nya. Sehingga nantinya untuk identitas maka diberikan nama anggota kelompoknya. Sekarang kita akan mulai mengakses Canva-nya. Nah, di sini saya sudah memberikan template untuk presentasi Canva per kelompok. Dan peserta didik dapat menyalin template ini dan mengerjakannya di Canva perangkat anggota mereka. Setelah selesai pengerjaan LKPD dan juga Canva, peserta didik dapat diarahkan untuk presentasi di depan kelas, memaparkan solusi masalah dari hasil diskusi mereka. Setelah hasil presentasi dapat dipaparkan di depan kelas, maka semua peserta didik diarahkan untuk dapat mengerjakan post-test secara individu. Bentuk post-test sama dengan pre-test, dengan soal yang sama dan juga game yang sama. Baik, di tahapan terakhir ini ada beberapa fitur button yang terdapat di bawah, yaitu yang sebelah kiri akan mengarahkan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman analisis solusi masalah. Button yang di tengah akan mengarahkan peserta didik ke beranda.
dan button yang paling kanan akan mengarahkan peserta didik untuk mengakses informasi profil pengembang dan juga referensinya. Baik, seperti ini multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Baik, di pemaparan terakhir, di sini saya memberikan 3 tahapan, tetapi nantinya saya akan membuat video tentang pembuatan Google Sites. Karena saya sendiri juga sudah memberikan praktik baik tentang pembuatannya itu sendiri kepada guru-guru yang lainnya. Dan di sini untuk pembuatan Google Sites, yang pertama kita harus pastikan bahwa browser yang kita gunakan itu sudah terlogin akun Google-nya. Jika akun Google sudah terlogin ke browser, maka kita dapat mengakses Google Sites dengan cara di link berikut. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mengetik Google spasi Sites di kolom pencarian Google. Selanjutnya, kita bisa mulai membuat media pembelajaran di Google Site dengan Start New Sites, pilih blank. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk penjelasan di video ini. Lanjutannya akan saya buat di kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu dapat menghubungi saya via Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun juga email. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, guru pembatik.